Pernahkah kalian melihat Yamaha R15 V2? Motor ini pernah menjadi salah satu motor sport 150cc yang paling menarik perhatian di Indonesia. Desainnya sporty, menggunakan rangka Delta Box, sudah injeksi, mesin 150cc 4 katup, transmisi 6 percepatan, bahkan membawa DNA dari keluarga Yamaha R Series. Tapi ada satu pertanyaan menarik. Kalau memang sebagus itu, mengapa Yamaha R15 V2 kemudian kalah populer dibandingkan kompetitornya? Bahkan dalam beberapa tahun setelah peluncurannya, penjualan R15 terlihat semakin tertinggal dari Honda CBR 150R. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi? Apakah Yamaha R15 V2 memang kurang bagus? Atau justru masalahnya ada pada strategi, karakter motor, dan persaingan pasar? Mari kita bahas sampai selesai. Awalnya R15 V2 justru sangat dinanti. Yamaha R15 resmi masuk ke pasar Indonesia pada 2014. Menariknya, sebelum resmi dijual, motor ini sudah lama ditunggu oleh penggemar Yamaha. Yamaha sendiri menyebut bahwa konsumen Indonesia telah menunggu R15 sejak kemunculan generasi pertamanya pada 2008. Ketika akhirnya R15 V2 diproduksi di Indonesia, antusiasme masyarakat sangat besar. Pada tahap inden online, sebanyak 1.500 unit R15 langsung habis hanya dalam satu hari. Bahkan pada bulan pertama penjualan yang tercatat IC, R15 berhasil mencatat sekitar 5.394 unit. Harga awalnya juga cukup menarik, yaitu sekitar Rp28 juta OTR Jakarta. Pada saat itu, R15 menawarkan sesuatu yang sangat menarik untuk kelas 150cc, motor firing dengan tampilan seperti motor sport berkapasitas lebih besar, tetapi dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Jadi jelas, R15 V2 bukan motor yang sejak awal tidak laku. Justru awal kemunculannya bisa dibilang sukses besar. Alasan pertama, pasar mulai berubah. Masalah pertama adalah perubahan kebutuhan konsumen. R15 V2 mempunyai karakter yang sangat sporty. Motor ini menggunakan posisi berkendara yang menunduk dengan stang rendah. Untuk penggemar motor sport, karakter seperti ini tentu menjadi daya tarik. Namun untuk penggunaan sehari-hari di jalanan kota, terutama menghadapi kemacetan, posisi tersebut tidak selalu nyaman. Pengujian pada masa itu juga mencatat bahwa posisi berkendara R15 yang sangat sporty dapat membuat bagian pundak dan tangan lebih cepat lelah ketika digunakan dalam perjalanan perkotaan. Artinya, R15 V2 memang punya karakter yang kuat. Tetapi karakter tersebut juga menjadi kelemahannya. Konsumen yang menginginkan motor untuk gaya, touring, sekaligus penggunaan harian bisa saja lebih memilih motor yang posisi berkendaranya lebih santai. Alasan kedua, kenyamanan bukan keunggulan utamanya. R15 V2 memang dibuat dengan orientasi sport. Joknya model split seat, bagian belakang tinggi, dan posisi footstep dibuat sporty. Secara visual, motor ini terlihat sangat keren. Tetapi untuk pembonceng, kondisinya berbeda. Posisi jok belakang cukup tinggi dan ruang pembonceng tidak bisa dikatakan sebagai yang paling nyaman di kelasnya. Hal seperti ini mungkin terlihat sepele. Tetapi bagi konsumen Indonesia, motor seringkali bukan hanya digunakan untuk berkendara sendirian. Motor harus bisa digunakan untuk pergi bekerja, berbelanja, bepergian bersama pasangan, bahkan membawa keluarga. Disinilah karakter R15 yang sangat sporty bisa menjadi pertimbangan bagi sebagian konsumen. Alasan ketiga, mesinnya bukan yang paling menggoda. R15 V2 menggunakan mesin 150cc, SOHC, 4 katup, berpendingin cairan, fuel injection dan transmisi 6 percepatan. Tenaganya sekitar 16,59 PS pada 8.500 rpm, dengan torsi 14,5 Newton pada 7.500 rpm. Untuk zamannya, spesifikasi tersebut sebenarnya cukup menarik. Namun masalahnya adalah, R15 V2 mempunyai penampilan yang jauh lebih agresif daripada performa yang ditawarkan. Ketika melihat bodinya, orang mungkin berharap performanya akan sangat buas. Padahal mesin ini pada dasarnya masih satu keluarga dengan karakter mesin Yamaha 150cc yang mengutamakan keseimbangan antara performa dan penggunaan harian. Jadi,
R15V2 lebih tepat disebut sebagai motor sport dengan penampilan racing, bukan motor yang benar-benar mengejar performa ekstrim. Alasan keempat, persaingan dengan Honda CBR 150R semakin ketat. Nah, disinilah salah satu masalah terbesar R15. Awalnya R15 memang sangat unggul. Pada Mei 2014, R15 bahkan berhasil menjual 5.394 unit, sementara CBR 150R hanya sekitar 319 unit pada bulan tersebut. Tetapi kondisi pasar kemudian berubah. Pada 2015, Honda CBR 150R mulai mengejar dan akhirnya menyalip R15. Data Januari sampai Juni 2015 menunjukkan CBR 150R terjual 32.876 unit, sementara R15 berada di angka 28.401 unit. Dan pada 2016, perbedaannya semakin besar. CBR 150R tercatat sekitar 87.554 unit, sedangkan R15 hanya sekitar 37.165 unit. Artinya, CBR 150R menjual lebih dari 2 kali lipat R15 pada tahun tersebut. Ini menjadi bukti bahwa masalah R15 bukan sekadar soal desain. Persaingan produk juga menjadi faktor yang sangat menentukan. Alasan kelima, citra R15 sangat sporty, tapi pasarnya terbatas. Yamaha memang sengaja membangun R15 sebagai bagian dari keluarga R-Series. DNA desainnya dibuat menyerupai motor sport Yamaha yang lebih besar. Ada fairing, dual headlamp, jok split, rangka delta box, aluminium rear arm dan posisi berkendara yang agresif. Bagi penggemar motorsport, ini jelas menarik. Namun tidak semua pengguna motor membutuhkan karakter seperti itu. Sebagian orang mungkin menyukai desain R15, tetapi ketika harus memilih motor untuk digunakan setiap hari, mereka justru memilih motor yang lebih praktis. Dan inilah salah satu tantangan terbesar motor sport full fairing. Semakin spesifik karakter sebuah motor, semakin spesifik pula konsumennya. Nah, menurut kalian sendiri bagaimana? Apakah Yamaha R15V2 memang kalah bersaing? Atau sebenarnya motor ini justru salah satu motor sport 150cc terbaik yang pernah dibuat Yamaha? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Karena di channel ini kita akan terus membahas motor-motor legendaris, motor yang pernah berjaya, sampai motor yang ternyata menyimpan cerita menarik di balik perjalanan pasarnya. Sampai jumpa di video berikutnya.